disebut sebagai inventory atau stock taking atau stock opening. Jadi ini merupakan istilah yang digunakan pada saat kita melakukan perhitungan fisik jumlah persediaan yang ada di gudang. Inventory ini kita lakukan setiap akhir periode. Biasanya kalau untuk di rutinnya itu dilakukan setiap akhir bulan. Tapi kalau misalnya jumlah minggu sekali atau setiap 2 minggu sekali silahkan. Tapi normalnya untuk inventory ini atau stock opening ini dilakukan setiap akhir bulan. Tujuannya apa dilakukan inventory ini? Jadi untuk menyesuaikan jumlah barang yang tersedia di gudang atau fisiknya dengan catatan yang dicatat oleh bagian gudang. Jadi perlu kita lakukan perhitungan fisik ini untuk mencegah terjadinya kekeliruan pencatatan. Jadi bisa saja terjadi barangnya sudah keluar tapi lupa dicatat, atau misalnya ada barang masuk lupa dicatat. Maka kita perlu melakukan pengecekan terhadap jumlah fisik barang yang ada di gudang. Untuk metode inventory, ini ada 3 metode yang bisa kita pakai. Ada physical method, kemudian ada perpetual method, dan ada metode spesial. Physical method ini sesuai dengan namanya. Jadi kita menggunakan metode ini dengan cara menghitung jumlah fisik persediaan yang ada di gudang. Jadi kita mendasarkan pada perhitungan fisiknya saja. Jadi kalau kita mau tahu berapa jumlah persediaan yang masih tersisa, kita harus hitung di gudang. Jika kita mau tahu berapa jumlah persediaan yang sudah digunakan, kita juga harus lakukan perhitungan, ya. Jadi di sini untuk physical method ini, kelemahannya adalah jika kita ingin mengetahui berapa jumlah persediaan sewaktu-waktu, tidak bisa. Karena kita harus menunggu selesai dilakukan perhitungan fisik dulu. Baru kita bisa tahu berapa persediaan yang digunakan, berapa persediaan yang masih tersisa. Karena berdasarkan physical method ini, kita hanya mendasarkan pada perhitungan fisik barang yang ada di gudang saja. Nah, ini untuk contohnya. Jadi misalnya saldo barang di gudang awal Januari 2011 adalah 15 juta. Kemudian ada pembelian barang persediaan selama Januari sebesar 12 juta. Setelah dilakukan inventory fisik pada akhir bulan Januari, didapatkan nilai saldo akhir persediaan barang sebesar 14 juta. Jadi setelah dilakukan perhitungan fisik ini, kita baru bisa mengetahui berapa jumlah persediaan yang sudah dipakai. Ya, jadi kalau kita belum melakukan perhitungan fisik persediaan yang ada di gudang, kita tidak bisa mengetahui berapa jumlah persediaan yang sudah dipakai oleh perusahaan. Nah, untuk menghitung berapa jumlah persediaan yang sudah digunakan, itu caranya adalah inventory awal, itu adalah sebesar 15 juta tadi, di awal Januari, inventory yang tersedia sebesar 15 juta, kemudian ditambah dengan pembelian yang dilakukan adalah sebesar 12 juta, sehingga kita memperoleh nilai dari persediaan yang tersedia adalah 27 juta. Kita tambahkan inventory awal dan pembelian. Kemudian kita kurangi dengan inventory akhir, di mana setelah dilakukan perhitungan fisik, kita memperoleh informasi bahwa nilai dari persediaan akhir kita adalah 14 juta. Sehingga kita memperoleh nilai dari persediaan yang sudah digunakan itu adalah sebesar 13 juta, yaitu dari nilai persediaan yang tersedia 27 juta dikurangi dengan persediaan akhir 14 juta. Nah, itu untuk perhitungan metode fisik. Jadi kelemahannya di sana, metode fisik itu tidak bisa kita lakukan perhitungan secara mendadak jika ingin mengetahui berapa persediaan yang sudah digunakan. Karena kita harus menghitung dulu berapa fisik persediaan yang tersisa di gudang, baru kita bisa mengetahui berapa jumlah persediaan yang sudah kita gunakan. Nah, contoh berikutnya, misalnya saldo barang di gudang awal Januari 30.500.000. Selama bulan Januari dilakukan pembelian 25 juta. Nah, sesuai laporan penerimaan barang, dari hasil inventory fisik akhir bulan menunjukkan saldo persediaan sebesar 15 juta. Hitunglah pemakaian persediaan selama Januari 2015. Oke, kalau kita cermati ya, ini sebenarnya kemarin saya buat soalnya ini untuk
anak-anak kelas pagi. Jadi ini soalnya mengecoh. Kenapa? Karena yang diketahui untuk persediaan awal, pembelian, data-data yang diketahui itu adalah data-data bulan Januari 2014. Tapi yang diminta di sini adalah pemakaian persediaan selama Januari 2015. Jadi sebenarnya kita tidak bisa melakukan perhitungan berapa pemakaian persediaan selama bulan Januari tahun 2015. Karena data yang disajikan adalah data tahun 2014. Nah, kecuali jika yang ditanyakan di sini adalah pemakaian persediaan selama Januari 2014. Nah, kalau pertanyaannya Januari 2014, berarti cara mencarinya adalah persediaan awal sebesar 30.500.000 ditambah pembelian sebesar 25 juta. Hasilnya 55.500.000 itu adalah jumlah barang yang tersedia. Kemudian dikurangi dengan saldo akhir sebesar 15 juta, ya. Jadi jadi nilai dari persediaan yang sudah digunakan selama Januari 2014 itu adalah sebesar 55.500.000 dikurangi 15 juta. Hasilnya 40.500.000. Berikutnya ada metode perpetual atau kita sebut juga sebagai metode periodik. Nah, di sini bedanya dengan metode fisik, metode perpetual ini melakukan pencatatan keluar masuknya persediaan secara rutin. Jadi setiap ada persediaan yang masuk, setiap ada persediaan yang keluar, tetap dilakukan pencatatan. Ya, pencatatannya itu dilakukan di Cardex dan BinCard. Jadi di sini ada dua kartu yang kita pakai, ada Cardex dan ada BinCard. Isinya sama, jadi isi dari Cardex dan BinCard itu adalah mutasi persediaan yang ada di gudang. Jadi kalau ada persediaan yang masuk, dilakukan pencatatan. Kalau ada persediaan yang keluar, juga dilakukan pencatatan. Bedanya antara Cardex dan BinCard ini hanya dari orang yang memegang. Cardex di sini dipegang oleh cost control, BinCard itu dipegang oleh bagian gudang atau storeroom. Kenapa harus dipegang oleh dua orang? Ini sebagai backupan. Jadi kalau seandainya nanti terjadi selisih antara fisik dengan catatan, kita bisa mencocokkan antara Cardex dan BinCard-nya. Ya. Namun berdasarkan metode perpetual, ini kita hanya mengandalkan pada catatan saja. Jadi tidak mementingkan perhitungan fisik. Bahkan perhitungan fisik ini jarang digunakan, artinya jarang dilakukan. Stock optim itu artinya jarang dilakukan oleh perusahaan karena sudah percaya pada catatan yang dibuat. Untuk metode periodik atau perpetual ini ada 3 metode yang bisa kita pakai untuk menilai persediaan. Jadi ada metode FIFO, ada metode LIFO, dan ada metode average atau rata-rata. Untuk metode FIFO, ini artinya adalah metode first in first out. Artinya, jumlah barang yang pertama kali kita beli, itu yang kita keluarkan pertama kali. Itu yang kita jual pertama kali. Kalau LIFO, kebalikannya, barang yang terakhir kita beli, pertama kali kita keluarkan. Kalau metode rata-rata, ini kita cari harga rata-ratanya. Metode rata-rata akan kita bahas setelah ini. Ya. Jadi, perhitungan dari penilaian persediaan dengan ketiga metode ini, kita gunakan saat terjadi perbedaan harga untuk satu jenis barang yang sama. Kalau harga dari barangnya sama, itu nggak masalah, jadi tidak akan menjadi permasalahan bagi perusahaan. Tapi pada saat harga barangnya itu mengalami perbedaan, misalnya beli sayur awalnya harganya 10.000, kemudian berubah menjadi 11.000, kemudian berubah lagi menjadi 12.000 dan seterusnya. Jadi perubahan harga itulah yang akan menjadi kendala kita. Harga mana yang akan kita gunakan sebagai dasar harga pokoknya. Nah, jika kita menggunakan metode FIFO, kita menggunakan harga pokoknya itu adalah yang pertama dulu. Jadi yang pertama masuk dulu itu yang kita keluarkan terlebih dahulu. Jadi kita gunakan harga awal paling pertama. Sedangkan untuk metode LIFO, ini kebalikannya.
Jadi yang kita gunakan, yang kita catat harga pokoknya yang paling pertama itu adalah barang yang paling terakhir kita beli. Sedangkan untuk metode average ini kita lakukan perhitungan rata-rata dari barang yang kita beli tersebut. Nah, masing-masing metode periodik dan metode fisik ini memiliki kelemahannya. Kalau metode fisik, kita hanya mengandalkan pada perhitungan fisik tanpa melakukan pencatatan. Jadi, jika seandainya kita ingin tahu sewaktu-waktu berapa jumlah persediaan kita yang tersisa, atau berapa jumlah persediaan yang sudah dipakai, tidak bisa. Karena harus menghitung dulu. Dan menghitung persediaan itu bukan pekerjaan yang mudah, apalagi jika persediaannya jumlahnya banyak. Kemudian kalau metode perpetual, kelemahannya adalah kita hanya mengandalkan pada catatan saja. Jadi kita tidak melakukan perhitungan fisik. Kelemahannya kemungkinan terjadi selisih antara catatan dengan perhitungan fisik. Karena catatan itu dibuat oleh manusia, jadi bisa saja mengalami human error dan sebagainya. Nah, untuk mengatasi kelemahan dari metode fisik dan metode perpetual, maka muncul metode yang ketiga, yaitu metode khusus. Di mana metode khusus atau metode spesial ini menggabungkan antara metode fisik dan metode perpetual. Jadi, dalam mutasi persediaan, tidak hanya dilakukan pencatatan saja, tapi juga setiap akhir bulan atau akhir periode dilakukan perhitungan fisik untuk mencocokkan berapa jumlah persediaan yang masih tersedia. Jadi kita lakukan pencatatan secara rutin iya, kemudian kita juga lakukan pencocokan dengan jumlah fisik barang yang ada di gudang. Jadi untuk metode khusus ini tujuannya juga kita untuk mengetahui apakah pencatatan yang dibuat oleh gudang dan cost control itu sudah benar atau tidak. Jadi kita cek ke fisiknya. Ini sebenarnya seharusnya memang seperti itu. Seharusnya perusahaan-perusahaan Nah, untuk perhitungan inventory ini harus dilakukan dengan benar. Karena inventory yang sudah kita hitung itu akan menjadi saldo awal kita di bulan berikutnya. Jadi misalnya akhir bulan November sekarang, kita melakukan perhitungan inventory. Hasil tersebut nanti akan berlanjut kita bawa ke awal bulan Desember, akan menjadi saldo awal di bulan Desember. Jadi bayangkan seandainya kita salah melakukan perhitungan persediaan. Jadi di akhir November misalnya kita salah melakukan perhitungan persediaan dan kita nggak sadar. Nah, kesalahan ini akan terbawa terus ke periode-periode berikutnya. Jadi saldo awal kita di bulan Desember menjadi salah, kemudian akan terbawa lagi ke bulan berikutnya, terbawa lagi ke bulan berikutnya, sampai ada yang menyadari terjadinya kesalahan tersebut. Makanya ini perlu dilakukan hati-hati. Dalam melakukan perhitungan inventory, kita harus sangat berhati-hati. Nah, kemudian ada kekurangan dan kelebihan barang. Jadi tidak bisa kita pungkiri, mungkin saja terjadi selisih antara jumlah barang yang dicatat dengan jumlah barang yang ada di gudang. Ya. Nah, kalau misalnya terjadi hal seperti itu gimana? Apa yang harus dilakukan? Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah cari tahu dulu kesalahannya itu karena apa. Ya. Jadi yang mencari tahunya siapa? Yang mencari tahu tentu saja petugas gudang, karena dia yang bertanggung jawab terhadap pencatatan barang yang ada di gudang. Ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah cari tahu dulu selisihnya itu apa yang menjadi penyebabnya. Kalau seandainya tidak ketemu juga, maka kita melakukan pencocokan ke dokumen lagi. Ya, jadi cocokkan lagi ke dokumen. Kemudian seandainya tidak ketemu juga, maka selisih tersebut harus dilaporkan ke bagian ke atasan. Ya, jadi dalam hal ini kita harus melaporkannya ke manajer accounting atau misalnya ada atasan lain yang berwenang, silakan. Jadi jika ada selisih terjadi antara perhitungan fisik persediaan yang ada di gudang dengan yang dicatat oleh cost control dan juga storeroom, ini harus dilakukan laporan ke atasan. Laporan yang dibuat ini adalah berupa short of a report. Ya, jadi berupa formulir yang berisi kekurangan dan kelebihan barang.
Jadi di sini kita buatkan laporannya dengan tujuan agar petugas gudang itu bisa lebih berhati-hati. Jadi kalau tidak dilaporkan, nanti takutnya petugas gudang mengulangi kesalahan yang sama lagi, ya. Kemudian yang berwenang untuk memberikan sanksi terhadap kerugian yang ditimbulkan, jadi di sini adalah atasan. Mungkin si petugas gudang diberikan peringatan, atau si petugas gudang disuruh mengganti rugi, atau apa. Jadi tergantung dari kebijakan perusahaan, kebijakan atasannya. Nah, ini bentuk dari short of a report. Jadi di sini kita buatkan barang apa saja yang selisih, kemudian jumlah selisihnya ada berapa. Jadi inilah yang nanti akan kita laporkan ke atasan kita, dalam hal ini manajer accounting. Jadi kita langsung isi juga jumlahnya dalam rupiah berapa, sehingga atasan itu bisa langsung menilai, oh ini jumlahnya material, oh ini jumlahnya tidak material, sehingga atasan bisa langsung mengambil tindakan apa yang harus dilakukan. Apakah si bagian gudang harus mengganti rugi, ataukah cukup diberikan surat peringatan saja. Oke, berikutnya di sini ada mengenai siklus pengadaan barang. Nah, dalam siklus pengadaan barang, di sini kita bedakan antara jenis-jenis barang yang ada di gudang. Jadi secara umum, jenis yang ada di gudang ada perishable dan dairy product, kemudian ada groceries atau dry goods, dan ada material, supplies, and spare part. Ini secara umumnya. Nah, ini saya rasa sudah tahu. Untuk persyaratan gudang dalam sebuah hotel, lokasinya biasanya diletakkan di lantai bawah, kemudian diberikan penerangan yang cukup, kemudian pengatur udaranya disesuaikan dengan jenis barang. Jika perlu ventilasi, diberikan ventilasi, atau jika misalnya perlu ruangan yang tertutup atau yang ber-AC, jadi ventilasinya tidak diisi. Ya, jadi di sini ada beberapa syarat gudang yang harus kita perhatikan, disesuaikan dengan jenis persediaan yang mau disimpan. Untuk jenis gudang, di sini ada dua jenis gudang, ada daily store dan ada general store. Daily store ini gunanya adalah untuk menyimpan barang-barang yang frekuensi keluar masuknya harian, artinya yang sering dikeluarkan dan sering dimasukkan. Untuk general store, ini digunakan untuk menyimpan barang-barang yang jarang digunakan. Ya. Kalau hotelnya itu besar, bisa dibedakan seperti ini. Tapi kalau hotelnya kecil, boleh dijadikan satu. Tapi penyimpanannya yang dibedakan. Artinya bagian mana yang sering dikeluar masuk, kemudian bagian mana yang barangnya itu jarang dikeluarkan. Tujuannya apa? Jadi biar barangnya itu tetap rapi. Kalau seandainya kita jadikan satu, mana yang sering keluar masuk, mana yang jarang, kita jadikan satu, maka saat kita mengambil barang yang keluar masuknya cepat ini, barang yang keluar masuknya jarang itu akan terganggu, artinya akan ikut terusik. Ya, jadi sebaiknya memang dibedakan antara daily store dan general store. Nah, ini adalah jenis material and supplies. Saya rasa di sini sudah semuanya tahu. Jadi ada cleaning supplies, gas supplies, dan seterusnya. Ini adalah nama-nama material and supplies di hotel. Ya, kalau ada tambahannya silahkan ditambahkan. Saya rasa saya tidak akan membahas ini karena di kelas sore rata-rata semuanya sudah bekerja. Jadi saya rasa semuanya juga sudah paham. Oke, untuk materi metode inventory itu saja. Mau diskusi dulu, silahkan.